Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Matematika itu Menyenangkan. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang persamaan lingkaran. Oke. Nanti setelah mendengarkan penjelasan ini, teman-teman akan bisa memahami dan menentukan bagaimana caranya untuk menentukan persamaan sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan lingkaran. Lingkaran itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Jarak yang sama itu kita kenal dengan jari-jari, sedangkan titik tetap itu disebut dengan pusat lingkaran. Jadi di sini ini adalah pusat lingkaran titik tetap. Jadi jarak yang dimaksud itu adalah yang jari-jari tadi ini, dari titik pusat ke sisi lingkarannya. Oke, kalau saya ambil lagi garis dari titik pusatnya ini, ya, itu akan merupakan jari-jari juga, seperti itu ya. Jadi panjangnya itu akan sama semua. Ini adalah jari-jari, ini juga jari-jari. Kalau saya ambil lagi, ini juga merupakan jari-jari. Seperti itu ya. Ini adalah definisi dari sebuah lingkaran. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Untuk menggambarkannya, saya menggunakan diagram Cartesius sumbu X dengan sumbu Y. Di sini adalah titik O yang berpusat di 0,0. Nah, jika ada sebuah lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0, bagaimana sih cara menentukan persamaan lingkarannya? Oke ya, kita tarik garis atau jari-jari dari titik tetap atau titik pusat. Nah, ketemu P berada pada titik X, Y, ya. Sedangkan ini ya, X, Y ini adalah, sedangkan ini 0,0. Nah, kita ingin menentukan persamaannya. Kita hubungkan, maka ini adalah titik X dan ini adalah titik Y. Nah, kita perhatikan ya, yang terjadi itu adalah sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk menentukan panjang R atau menentukan panjang jari-jari, maka kita menggunakan teorema Pitagoras. Maka menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Mudah ya? Oke. Apakah hanya seperti itu caranya? Tidak. Kalau kita perhatikan tadi, gambar yang saya buat ini, ada titik O berpusat di 0,0 dan P, X, Y. Ya. Nah, kita ingin mencari panjang jari-jari ataupun merupakan jarak antara titik O dan P. O dan P itu adalah merupakan titik, maka kita mencari jarak antara dua titik. Ya, maka jarak antara dua titik kita anggap ini adalah jaraknya itu adalah R. Maka rumus jarak antara dua titik itu adalah, ini adalah jarak itu adalah D kuadrat sama dengan X min 2 kurang X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kurang Y 1 kuadrat. D itu siapa? Itu adalah R. KR kuadrat sama dengan, nah kita perhatikan yang mana X1, yang mana X2, yang mana Y1 dan yang mana Y2. Jadi itu bebas saja. Tapi kita sepakati bahwa ini adalah menjadi X2 dan Y2, sedangkan O itu adalah X1, Y1. Artinya X1 adalah 0, Y1 juga adalah 0. Maka menjadi X kurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat. Maka menjadi R kuadrat sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat. Atau kita simpulkan S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R itu bisa dengan cara menentukan jarak antara dua titik. Oke ya, maka persamaan lingkarannya sama. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke ya. Oke. Kita ke contoh soal. Bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari? Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jari-jarinya 5, maka
persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. 25 dari mana? Dari R kuadrat. Yang kedua, jari-jarinya adalah 2,5 atau 5/2. Maka persamaan lingkarannya adalah S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25/4 ya, atau 6/1/4. Dan yang contoh yang ketiga adalah jari-jarinya 1,1. Maka persamaan lingkarannya S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1,21. Dan yang terakhir adalah bagaimana jika jari-jarinya adalah akar 3. Nah, maka R kuadratnya adalah 3. Maka persamaan lingkarannya adalah S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. Mudah ya. Jadi teman-teman perlu mengingat saja bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 itu adalah persamaannya S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi nilai yang di sini cukup kita kuadratin saja. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan melalui titik 3,1. Oke ya, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ini menjadi cara mencarinya adalah mencari jarak titik ke titik. Kita anggap ini adalah X1, ini Y1, ini adalah X2, ini adalah Y2. Seperti itu ya. Nah, maka kita temukan adalah menjadi 3, ini 3 dikurang 0 kuadrat ditambah min 1 kurang 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi yang ini asalnya adalah seperti yang saya tulis di bawahnya. Oke, maka R kuadratnya adalah 9 tambah 1 sama dengan 10. Maka persamaan lingkarannya ialah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Diketahui menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, kalau seperti ini kita langsung gampang ya. Kalau X kuadrat tambah Y kuadrat maka pusatnya adalah pasti di 0,0. Ini adalah R kuadrat 16. Maka R-nya adalah R kuadrat adalah 16. Maka R-nya kita bisa langsung tentukan ya. Oke, berapakah R-nya? Adalah 4. Ya. Kenapa 4? Tapi kita belajar di aljabar ini pasti adalah plus minus 4. Toh yang positif saja gitu ya. Kenapa yang positif? Karena jari-jari ini kita peroleh dari mencari jarak antara titik dengan titik. Apakah ada jarak yang bernilai negatif? Pasti tidak ada ya. Maka jari-jarinya adalah yang positif 4. Contoh yang berikutnya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2/4 atau 9/4. Ini adalah R kuadrat sama dengan 9/4. Maka kalau R-nya sama dengan plus minus 3/2. Tapi apakah ada jarak yang bernilai negatif? Tidak ada. Maka yang kita ambil itu adalah 3/2 atau 1/2. Yang ketiga, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Maka jari-jarinya ialah akar 5. Karena R kuadrat sama dengan 5, maka R sama dengan akar 5. Mudah ya? Contoh berikutnya, contoh soal nomor 4. Diketahui persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 144. Tetapi panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, logikanya gini. Jadi kita punya dua buah lingkaran. Di mana lingkaran yang pertama itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 144. Oke ya. Nah, di sini kita langsung bisa tahu nih R kuadrat sama dengan 144. Maka R-nya adalah 12. Katanya dua lingkaran ini adalah sepusat. Jadi logikanya kita punya lingkaran yang tadinya berjari-jari 12, baru ada lingkaran yang lain di mana jari-jarinya setengahnya dan tapi pusatnya sama. Jadi kurang lebih di sini. Nah, otomatis lingkaran yang kedua itu berapa kalau setengahnya? Mudah ya. Kita harus gunakan logika kita untuk mengerjakan ini. Maka setengah dari 12 adalah 6. Maka persamaannya ialah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Soal nomor 5. Diketahui jika titik 2A-5
terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 41, maka tentukan nilai A. Jadi titik ini terletak pada lingkaran ini. Oke, terletak. Jadi kalau saya gambarkan ada sebuah lingkaran, persamaan sudah diketahui, baru ada sebuah titik di sini. Kita anggap titik R, di mana titiknya itu adalah 2A min 5. Nah, A ini kan adalah sebuah variabel, kita diminta untuk menentukan. Nah, karena titik ini berada tepat pada lingkaran ini, artinya adalah titik ini juga berkoordinat X, Y. Nah, kalau kita sudah tahu, kita tinggal substitusikan saja. Ini menjadi X, ini Y. Maka menjadi 2A kuadrat tambah min 5 kuadrat sama dengan 41. 2A kuadrat itu menjadi 4A kuadrat tambah 25 sama dengan 41, atau 4A kuadrat sama dengan 16 ya. Maka A sama dengan, ini A kuadrat ya. A kuadrat sama dengan 2 dan min 2. Apakah dua-duanya memenuhi? Iya, dua-duanya memenuhi. Kenapa dua-duanya memenuhi? Karena titik A ini yang ada di sini merupakan nilai sebuah titik, bukan jarak. Ya, bukan jarak. Jadi bernilai positif bisa, bernilai negatif bisa. Oke. Contoh yang terakhir, yang keenam. Persamaan lingkaran yang koordinat ujung-ujung diameternya itu adalah titik A 2-1 dan titik B min 2,1. Jadi tentukan. Nah, ini saya gambarkan sebuah lingkaran ya, di mana titik A dan titik B-nya. Ini titik A 2-1 dan titik B min 2,1. Nah, di sebuah garis itu adalah merupakan diameternya. Oke ya. Nah, untuk mencari panjang diameternya ini kita bisa mencarinya itu adalah dengan menghitung jarak antara titik A dan titik B. Tapi itu jarak itu bukan jari-jari, tetapi diameter. Maka diameternya adalah panjang AB, maka min 2 kurang 2 kuadrat tambah 1 kurang min 1 kuadrat, maka kita temukan jawabannya adalah 16 tambah 4 sama dengan akar 20 sama dengan 2 akar 5. Ini adalah diameter, bukan jari-jari. Maka otomatis kalau diameternya itu adalah 2 akar 5, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, bukan? Maka jari-jarinya adalah akar 5. Bagaimana dengan titik pusatnya? Apakah sudah ditentukan? Belum. Tapi kita bisa menentukannya dengan koordinat titik pusatnya itu adalah X1 tambah X2 per 2 dan Y1 tambah Y2 per 2. Oke ya, titik pusatnya. Maka 2 tambah min 2 bagi 2, 1 tambah min 1 bagi 2, maka menjadi 0,0. Nah, jari-jarinya tadi kita sudah ketemu ya, akar 5, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat, atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Oke ya, jadi ini adalah merupakan sebuah konsep untuk menentukan persamaan sebuah lingkaran yang titik pusatnya adalah di 0,0. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jangan lupa untuk subscribe, untuk men-share video ini supaya semakin banyak orang-orang yang senang dengan matematika. Pesan saya, matematika itu tidak sulit, melainkan matematika itu sangat menyenangkan. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Bye-bye.